Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Halo bang, nama gue Diko. Dikomporin, bukan. Dikompres. Gue punya pengalaman aneh yang sampai sekarang bisa dibilang bikin gue trauma. Hal ini terjadi ketika gue berumur sekitar 4 tahun. Karena yang gue ingat, abang gue udah masuk kelas 1 SD, jadi dia berumur 6 tahun. Pada awalnya, gue sama abang gue lagi main di depan rumah. Yang mana rumah gue berada di dalam gang, tapi rumah gue berada tepat di pinggir jalan sebelum masuk gang itu. Sebenarnya ramai teman-teman seumuran gue di sini, tapi nggak seperti biasanya. Pada siang itu, cuma gue dan abang gue yang sedang main di luar. Saat itu, kami main petak umpet, di mana gue jaga dan harus nyari abang gue sembunyi. Singkat cerita, di saat abang gue ngumpet dan gue mulai mencari dia, gue nyari di teras-teras rumah tetangga, bahkan sampai ke pinggiran jalan raya. Tapi entah kenapa gue terus jalan dan jalan mencari abang gue. Sampai saat gue sedang mencari begitu seriusnya, gue melihat sesosok bayangan di depan gue melambaikan tangan seakan menyuruh gue mengikuti dirinya. Seketika pandangan gue kosong. Gue hanya fokus jalan dan gak mencari abang gue yang lagi ngumpet itu. Dan ketika gue tersadar, gue udah berada di salah satu jalan raya yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah gue. Ketika gue sadar, gue cuma bingung, panik, dan gue mulai nangis di trotoar jalan. Gue duduk dan nangis, gak tahu mau apa. Pemotor yang lewat pun ngeliatin gue. Ngeliat bocah umur 4 tahun nangis gitu aja. Selama beberapa lama, ada pemotor yang datang menghampiri gue. Dia tanya, kamu ngapain di sini? Ayo sini pulang. Gue gak kenal siapa dia, dan seperti yang orang tua ajarkan ke anak-anaknya agar jangan ikut pergi ketika ada orang yang gak kenal ngajak pergi. Awalnya gue nolak sambil nangis. Tapi dia maksa gue untuk ikut dia naik motor sambil bilang, ayo ikut, pulang, ayo pulang. Karena udah bingung harus apa, akhirnya gue ikut dia naik motor. Gue ingat kalau kemana-mana sama ibu, gue naik bajai atau ojek dia selalu bilang SD 10 ya. Jadi gue ngasih tahu orang itu rumah gue di SD 10, dan ternyata alhamdulillah gue bener dianterin pulang ke rumah. Untung bener loh. Sesampainya gue udah ramai tetangga kumpul di rumah. Di saat itu juga ibu gue yang masih pakai mukena setelah sholat zuhur meluk gue erat-erat sambil nangis. Tapi gue nggak bisa nangis lagi karena air mata gue udah habis. Dan tahu gak ternyata abang gue ngumpet di dalam rumah. Dari jam 12-an gue baru ditemukan sekitar jam 2 siang. Trauma itu yang ngebuat gue sampai sekarang sulit banget menghafal jalan. Padahal semua orang di keluarga gue pandai menghafal jalan. Mungkin kalau sekarang kita tersesat tinggal lihat maps atau nanya ke orang sekitar, dan kita pasti bisa ngelawan apabila ada yang jahat ke kita. Tapi untuk anak 4 tahun tersesat di jalan, pikir gue mungkin karena siang itu sangat terik dan ngebuat otak kita ngeblank, jadi konsentrasi teralihkan dan mulai mikir ada bayangan-bayangan aneh seperti Fata Morgana. Tapi ya ini cerita real yang gue alamin. Semoga bisa diambil pelajarannya. Mungkin kalau punya anak kecil mulai diajarin hal-hal di jalan dan lebih aktif mantau mainnya anak. Gue cuma mikir kalau nggak ketemu orang itu dan ketemu orang yang jahat, mungkin gue nggak bakal jadi diri gue sendiri, jadi diri gue yang sekarang. Kalau aja gue inget orangnya siapa, pasti gue bakal balas budi baiknya. Lanjut ya, email selanjutnya. Halo Bang Andri, saya mau ceritain pengalaman horor saya. Saat itu saya pulang sekolah bersama teman, karena ibu lupa menjemput saya di sekolah. Waktu itu, menjelang maghrib, kami melewati jalanan yang kiri kanannya tanah kosong, yang ditumbuhi rumput ilalang tinggi-tinggi. Saat di pertengahan jalan itu, teman saya nyeletuk, "Cuy, tahu nggak kemarin ada yang lihat penampakan Neng Kunti di sini?" Setelah nyeletuk, kayak gitu, tiba-tiba motornya mati. Dan tanpa sengaja, saya melihat ke arah spion, ada sesosok Mbak Kunti sedang melambai-lambai tangan di sebelah pohon pisang. Saya pun bilang ke teman saya, "Cok,
Jangan lihat spion, Cok. Cepet nyalain motornya. Sambil nepok helmnya. Cok, jangan lihat spion, Cok. Nyalain helmnya. Oh, dia malah ngelihat spion dan panik sambil nyalain motor. Tadinya saya mau lompat dan lari ninggalin dia. Untungnya motor langsung menyala kembali. Lantas ia langsung ngebut meninggalkan tempat itu. Di perjalanan saya tepak palanya. Ini adalah salah satu cerita horor yang pernah saya alami. Mohon maaf kalau tulisan. Terima kasih sudah mengirimkan cerita. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Oke. Assalamualaikum Kak, saya akan kembali menceritakan sebuah kisah, tapi kali ini adalah horor. Jadi ini cerita kakak saya, panggil saja R. Jadi saya dan R berada di salah satu kamar, tapi beda kasur. Dan di kasur R ada sebuah boneka beruang berwarna coklat yang besar, pemberian kakak pertama saya. Kita juga punya lemari masing-masing, oke. R bermimpi sedang tidur dengan kepala menyandar ke kaki beruang. Setelah itu, R merasa bahwa beruang itu semakin turun dan turun sampai menindih R. R yang melihat saya dari sudut matanya berusaha untuk berteriak dan memanggil saya, tapi itu tidak berhasil. Setelah beberapa lama, akhirnya R bisa lolos. R langsung berlari menuju kamar kakak pertama saya. Tiba-tiba di sana, dia melihat kakak pertama saya bersama saya sedang berbicara. R pergi ke arahku dan lempar saya sambil berkata, "Siapa Ben? Siapa Ben? Siapa kamu?" Saya terkejut dan langsung menjawab, "Apa Ben Arya engkau Ki?" Bahasa mana? "Apaan kamu ini aku Ki?" Setelah itu kakak saya pergi ke kamar kita lagi dan melihat saya sedang duduk di atas lemari. R tertawa cekikikan. R langsung membaca ayat kursi, tapi itu tidak berpengaruh. Malah saya mengikuti R membaca ayat kursi dengan suara merdu tapi serak sambil tersenyum lebar, kaki berayun ke depan belakang, kepala bergerak ke samping. Karena tidak berhasil, R pergi ke ibu saya dan menceritakan apa yang terjadi. Ibu saya dengan cepat menelpon temannya yang bisa membantu. Setelah teman itu datang, dia memberitahu ibu apa saja yang dibutuhkan dan apa yang harus dibaca jika ingin mengusir makhluk itu. Jika semua sudah siap, ibu disuruh menggali lubang yang jika ditutup itu tidak akan pernah dibuka lagi. Setelah semua selesai, R bangun karena dipukul ibu saya. R menceritakan mimpinya kepada ibu saya dan tante yang bekerja di warung ibu saya. Setelah kejadian itu, boneka beruang itu dipindahkan karena R tidak ingin mengalami itu lagi. Jujur, ini bukan pertama kalinya R mengalami hal seperti itu, tapi sejauh ini R sangat dibuat takut dengan mimpi ini. Terima kasih atas emailnya. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Kita akan berlanjut ke cerita selanjutnya. Cerita horor sofa di depan TV. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang. Karena pastinya dibaca malam hari kan Bang? Iya. Pengalaman ini terjadi hampir 1 dekade lalu, kira-kira tahun 2012. Waktu itu saya belum lama lulus dari SMK. Saya baru kerja di sebuah karyawan di kios fotokopi dan ATK. Saya memang agak beda dengan teman-teman lain yang lebih memilih merantau keluar kota. Saya yang dasarnya pemalas mungkin, mending kerja dekat rumah supaya tetap bisa main-main di dekat rumah dan hemat ongkos. Yang mana lebih ke masih suka ngerepotin orang tua sih. Oke, langsung ke ceritanya aja deh Bang. Oke. Saya yang waktu itu termasuk anak warnet. Setiap sepulang kerja pasti langsung nongkrong ke warnet. Yang mana sebenarnya ini berlawanan dari arah pulang. Emang males langsung pulang aja, ya gitulah. Main di warnet ada kesenangan sendiri kan Bang. Apalagi operator servernya billingnya teman sendiri. Jadi gak ngebilling pun saya bisa menghabiskan waktu buat cuma ngobrol-ngobrol atau nonton film bareng operatornya. Waktu itu sepulang dari warnet, saya langsung rebahan di sofa depan TV. Tidak sendiri, waktu itu ibu lagi lembur ngejahit baju pesanan orang. Kami biasanya menonton TV sampai ibu selesai mengerjakan jahitan bajunya. Baru setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing dan tidur. Itu biasanya, namun malam itu saya tidak berapa lama langsung ketiduran. Mungkin karena waktu itu badan saya cukup kelelahan.
tidur, saya cukup puas. Sehingga saya tidak ingat bermimpi apa waktu itu. Sepertinya malah tidak bermimpi, sampai akhirnya saya nyilir atau kebangun. Di tengah malam, dalam remang-remang, tempat lurus di depan saya melihat siluet hitam duduk melihat lurus ke TV yang mana waktu itu TV sudah mati. Masih belum jelas penglihatan saya waktu itu. Saya meyakini siluet itu adalah ibu saya yang mungkin hendak sholat tahajud. "Mak, wes tangi mak, jam pira sih?" "Bu, udah bangun bu, jam berapa sih?" Saya kemudian melihat HP Nokia N63 saya, jam 3 pagi. Karena ruangan itu lampu padam semua sehingga dapatlah cahaya dari layar HP, saya mengucek mata dan kembali memalingkan pandangan saya ke siluet itu lagi. Setelah saya sadari, badannya lebih besar dari ibu saya. Dan sosok itu sudah tidak melihat ke arah TV, namun menyeringai ke arah saya. Menundukkan badannya perlahan dan seraya mencondongkan mendekat ke arah saya. Memang tidak terlihat matanya, tapi seingat saya waktu itu badannya hitam semua. Sosok itu sembari menggeram lirih. Sadar bahwa sosok itu bukanlah ibu saya langsung membalikkan badan dan menutup mata rapat-rapat, membaca doa yang saya hafal, dan kemudian kembali tidur. Besok paginya saya bertanya ke ibu, "Mak, mau bengi mak tangi jam 3 po? Bu, tadi malam ibu bangun jam 3 kah?" "Enggak, pules banget tidurnya," jawab ibu saya. "Oh ya bener, berarti emang bukan ibu," sambung saya kemudian. "Kenapa sih?" gitu, tanya penasaran. "Tadi malam ada hitam-hitam duduk di kursi ini. Saya tanyai, saya kira ibu, tapi malah diam saja." "Ya berarti emang yang itu." Kami pun merinding seketika. Sosok itu tidak lain adalah genderuwo yang memang sudah lama menjadi penunggu rumah itu. Hanya saja saya baru pernah secara langsung kontak dengan dia. Sedangkan ibu, entahlah, mungkin pernah tapi tidak pernah cerita atau belum. Saya ada cerita lagi yang saya alami di rumah itu. Ya, itu bukan rumah pribadi kami, tapi rumah bos ibu saya karena ibu saya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan untuk merawat rumah gedong yang tidak dihuni pemilik aslinya itu. Mungkin kapan-kapan saya akan ceritakan lagi ke abang. Wow. Thanks sudah dibacain bang. Nanti tidak ada konklusi apa-apa dari cerita saya ini karena pada akhirnya setelah menikah saya tidak lagi tinggal di rumah itu. Namun ada saja kejadian lain yang saya alami tentunya. Sukses terus untuk TNM dan barangkali berkenan silahkan berkunjung ke channel YouTube saya bang. Sekedar mengintip pun tidak mengapa, channel saya Sai Malima. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lu pengen ngirimin email bisa dikirimkan ke tnmofficial@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Novel Somat sama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.